Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya pada tutorial ketiga Civil 3D akan menjelaskan tentang cara cross-check awal survei pada Google Earth. Karena pekerjaan kita ini biasanya mengacu langsung pada Google Earth. Jadi baik itu perencanaan jalan atau perencanaan jembatan. Tujuannya adalah memastikan elevasi yang benar dan sama antara Google Earth dan ketika nanti kita plotkan di Civil 3D. Pertama, kita search daerahnya. Di sini saya memilih jalur lingkar selatan Kota Jambi. Kemudian kita pilih tools. Option, di sini ada texture color, label, graphic mode, lalu ada show light atau long. Ini harus universal transfer Mercator. Jika sudah kita pilih OK, kita klik view juga. Kita harus mencentang grid ini karena ketika gridnya on, nampak permukaan bumi pada Google Earth ini akan terbagi secara mendatar, akan terlihat secara mendatar. Jadi memudahkan kita untuk mengerjakannya juga. Kemudian untuk menentukan titik-titik pekerjaan, kita pilih ini add place mark. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita menggerakkan place mark-nya ini, zone easting dan northing-nya juga akan berubah. Oke, pertama misalnya titik awal project kita di sini, kita name-nya kita ganti ke awal project. Lalu easting dan northing-nya kita kopikan ke note atau ke catatan. Jika sudah easting dan northing-nya kita copy ke catatan, kita klik OK. Lalu ini merupakan awal project. Kemudian kita jalan lagi misalnya ke daerah sini yang merupakan, misalnya kita beri nama Simpang. Kemudian sama dengan awal project, easting dan northing-nya kita kopikan ke node. Jika sudah easting northing-nya kita kopikan ke node, kita pilih OK. Kita klik OK. Kemudian kita klik lagi add place mark. Misalnya kita ingin membuat titik sini merupakan titik akhir project kita. Sama dengan awal project dan Simpang, kita kopikan easting dan northing-nya ke note atau ke catatan. Oke, jika sudah semuanya, akhir project-nya, easting northing-nya kita copy ke note atau catatan, kita pilih OK. Kemudian saya akan menunjukkan tadi easting northing-nya awal project, Simpang, dan akhir project di note. Sebentar.
bisa kita lihat di sini. Ini merupakan titik awal project kita, yaitu ini adalah untuk north dan ini untuk east. Ketika memindahkan atau mengcopy north dan east ke notepad, itu tidak boleh ada tulisan MI dan MS. MI kan berada pada north, nah itu kita hapus. Dan pada east itu ada tulisan MS. Kita hapus tulisan itu, lalu kita koma, kita hanya beri koma. Begitu juga dengan simpang dan awal project, dan akhir project. Jadi tidak boleh ada tulisan ME dan MS serta ada spasi. Karena itu nanti berpengaruh pada ketika kita memasukkan northing eastingnya ke Civil 3D. Jika sudah seperti ini, kita copy semuanya, tidak boleh ada space, kita copy, lalu kita pindah ke Civil 3D. Nah, lalu kita ketikkan PL, enter, lalu klik kanan, kita paste, kita enter 2 kali, lalu kita Z enter, E enter. Nah, ini akan muncul penggambaran kita tadi titik-titiknya di Google Earth. Ini sudah muncul di Civil 3D. Ini tadi merupakan awal project, ini simpang, ini akhir project. Jika kita lihat kan sudah sama tadi. Kemudian kita ke setting, kita pilih drawing, kita klik kanan, kita edit drawing setting. Nah, kita akan mengatur zona UTM Indonesia pada sama seperti video kedua. Nah, pada kategorinya ini, kita pilih Indonesia kemarin adalah UTM WGS 84 Datum. Kemudian pada ini, select coordinate system ini, 1N-nya kita ganti untuk Jambi adalah 48S. Lalu kita oke, sudah. Lalu kita simpan file. Nah, misalnya namanya project cross check. Lalu kita save. Kemudian kita pilih insert tools, insert. Lalu kita pilih block. Nah, ini jika belum dirubah, ini biasanya yang dicentang oleh Civil 3D-nya adalah insert point. Nah, untuk supaya biar sesuai koordinatnya, kita harus centang yang explode. Sebelumnya saya sudah berlatih, jadi langsung otomatis ini mencentang ke explode. Jika sudah, kita tutup. Harus dicentang ke explode, jangan insert point. Kemudian kita membuat garis desain rencana kita. Seolah-olah garis desain rencana, kita klik PL, mulai misal dari sini, lalu ke sini, sini, sini. Kemudian kita klik kiri, lalu klik kanan, lalu
properties. Saya akan ganti warnanya ke magenta. Line type-nya juga saya akan tebalkan ke continuous. Lalu ketebalannya juga akan saya ganti. Nah, jika sudah, kita save lagi. Kemudian setelah kita save, kita pilih tool. Kemudian kita ingin garis rencana kita ini bisa masuk ke Google Earth ya. Garis-garis rencana tadi bisa masuk ke Google Earth, kita pilih toolbox. Kemudian kita pilih ini, miscellaneous utilities. Kemudian export KML. Kemudian ini, export KML. Kita klik kanan, kita execute. Nah, ini namanya sudah sesuai dengan yang kita save tadi, project cross check. Kita next saja, ini next. Nah, untuk ini wajib adalah drag object on ground. Tujuannya adalah biar garis-garis rencana tadi menempel dengan tanah. Kemudian kita next. Filenya tadi kita simpan di dokumen project cross check dengan bentuk file yaitu KMZ. Kemudian kita ekspor. Nah, jika sudah kita view. Nah, ini sebentar saya akan beralih ke Google Earth. Nah, saya akan zoom in ke lokasi tadi, pengerjaan kita tadi. Untuk melihat rencananya tadi yang sudah kita gambarkan di Civil 3D. Nah, bisa kita lihat sudah sesuai kan rencananya tadi yang kita gambar di garis-garis rencana yang kita gambar tadi di Civil 3D dan Google Earth. Jadi sesuai gitu. Jadi pengerjaan kita jadi tidak mengira-ngira gitu antara yang di lapangan dengan yang di Civil 3D jika kita menggunakan cross check awal survei ini. Ini bisa dilihat ini yang ungu adalah tadi garis-garis rencana yang kita bikin. Yang membentang dari awal project, simpang, dan akhir project. Mungkin sekian penjelasan saya tentang cross-check awal survei ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.